adalah Goa Ciwadon, sebuah goa yang terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Tak hanya sohor sebagai tempat wisata, mitos tentang ujung goa hingga kini masih menyisakan tanya. Ada yang mengatakan bahwa ujung Goa Ciwadon sampai ke Pelabuhan Ratu. Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa ujung goa ini adalah Kebun Raya Bogor. Menurut kabar yang beredar, lokasi ini akan dijadikan Kampung Sunda Siliwangi dengan Goa Ciwadon sebagai maskot utama. Hal ini ditetapkan lantaran adanya cerita rakyat yang tersebar secara turun-menurun, di mana Goa Ciwadon dahulu konon merupakan petilasan Prabu Siliwangi saat melakukan tapa semedi di wilayah kerajaannya. Oh iya, pernah dengar cerita-cerita gitu dari orang-orang gitu, dan itu katanya goa itu ujungnya sampai bisa nembus ke Pelabuhan Ratu, terus ada yang nembus ke mana? Gunung Salak apa mana gitu, katanya begitu sih. Gak tahu, itulah yang saya malu sama diri saya, maksudnya kalau mungkin ke luar negeri kita udah pernah sampai ke pelosok-pelosok ya, negara sendiri yang lebih indah, ternyata belum. Tapi mungkin fasilitas wisatanya juga baru sekarang kan, dibuat paketnya, dibuat infrastrukturnya dan sebagainya. Sekarang lah saatnya. Dulu kalau gue denger Jonggol sih, kepikiran gue cari tanah buat properti gitu lah. Tapi bukan itu. Jadi ini surprise buat gue ya. Mengenai Goa Ciwadon di Jonggol itu, memang sukar ya kita menyatakan bahwa itu adalah suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di situ secara benar atau tidak benar. Tetapi kepercayaan rakyat itu menyatakan bahwa dulu Prabu Siliwangi, Raja Sunda itu pernah bersemayam di goa itu, dan juga mungkin dengan beberapa menterinya. Di balik keindahan alam dan sejarah yang tertinggal, Goa Ciwadon masih menyisakan tanya tentang di mana ujungnya. Tak hanya mitos bisa tembus ke Pelabuhan Ratu dan Kebun Raya Bogor, konon Goa Ciwadon juga bisa tembus ke Mekah di zaman dahulu. Percaya nggak percaya gitu. Ya mungkin karena kita kalau dengar dari cerita gitu, ya mungkin kalau percayanya itu mungkin karena begini ya, goa terus kita masuk kalau kita telusur sampai dalam nembusnya sampai sono kan mungkin. Cuman permasalahannya apakah goa itu bisa dimasukin manusia, itu yang kita nggak tahu. Iya kan, memang katanya si Goa Ciwadon itu memang bisa nembus sampai Mekah, sampai Pelabuhan Ratu, sampai Kebun Raya Bogor. Tapi ya itu percaya nggak percaya sih. Kalau aku sih ya percaya nggak percaya juga gitu kan. Ya bisa jadi, bisa enggak gitu. Tapi ya sampai saat ini juga memang belum ada yang nelusurin sampai ujung gua. Jadi nggak tahu juga bener apa enggak nih faktanya gitu. Mungkin kalian mau coba? Ujung goa itu sangat jauh ke dalam. Mungkin karena sangat jauhnya, jadi disebut sampai berujung ke Pelabuhan Ratu di pantai selatan sana. Ini adalah suatu bentuk kolektif memori yang dapat dipercaya atau tidak. Karena tidak ada data dalam sejarah Sunda kuno. Nah, bagi rakyat, kolektif memori itu dapat dianggap sebagai bukti sejarah yang dapat dipercaya. Sejauh mereka percaya, ia dapat dianggap sebagai kebenaran untuk mereka yang mempercayainya. Sekedar ingin tahu seperti apa kisah sebenarnya, tim selebritas yang bersama pakar retrokognisi Anggra Putri Tania coba mengupas lebih dalam melalui sejarah yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang napak tilas di petilasannya Eyang Prabu Siliwangi, tepatnya di Goa Ciwadon, Kampung Cibodas, Bogor, Jawa Barat.
Dan ternyata di saat saya masuk, di sini ada simbol ya tentang patung wanita yang membawa guci. Mitosnya sih katanya patung wanita ini menggambarkan sosok penunggu Gua Ciwadon. Yang di atasnya itu wujudnya manusia, wanita cantik, dan ke bawahnya itu ada ular besar. Tetapi faktanya itu sebenarnya bukan seperti itu. Jadi faktanya kenapa ada patung wanita ini berdasarkan simbol tentang nama daerah, yaitu nama Kampung Ciwadon. Jadi Ci itu adalah cai atau air ya, dan Wadon itu adalah wanita. Jadi artinya Ciwadon ini adalah air suci wanita. Kenapa bisa dikatakan air suci wanita? Jadi dulu di saat Eyang Prabu Siliwangi menikah dengan istri terakhirnya yang bernama Nyimas Pancawati. Nyimas Pancawati itu adalah sosok wanita yang memang sangat menjaga kehormatannya. Karena pada zaman dulu itu banyak sekali wanita-wanita yang bisa dikatakan tidak baik ya. Tetapi dengan adanya Nyimas Pancawati yang bisa menjaga kesuciannya, bisa menjaga diri, akhirnya dinikahilah oleh Eyang Prabu Siliwangi. Oke, untuk lebih lanjut, saya akan coba untuk masuk ke dalam, akan berjumpa dengan salah satu juru kunci Gua Ciwadon. Yuk pemirsa. Usai disambut oleh sebuah patung wanita, seketika pandangan mata teralihkan dengan adanya pohon kiara berukuran besar menjulang tinggi yang berusia ratusan tahun. Rupanya di bawah pohon itulah terdapat pintu goa yang menurun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Iya, ini kebetulan saya sedang ungkap fakta dan sejarah tentang Gua Ciwadon ini. Mungkin nanti saya minta ditemani sama Bapak ya untuk masuk ke dalam ya Pak. Boleh, saya antar. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini bangunan yang ada di belakang saya ini tempat apa ya Pak ya? Oh, bangunan ini. Iya. Oh, ceritanya begini. Tahun 82 ada orang datang dari Jakarta, nama ini bekas wakil presiden, Pak Adam Malik. Iya. Dan di sini mau jarah, katanya mau wiridan di situ. Ya pemirsa, ini adalah tempat bersemedinya Pak Adam Malik. Atau bisa dikatakan tempat berziarahnya Pak Adam Malik, silaturahmi kepada leluhurnya. Kenapa Pak Adam Malik bisa berziarah di sini, sampai sering sekali datang ke sini dan membuat ruangan khusus ya? Karena Pak Adam Malik itu mendapatkan ilapat, katanya harus bisa berkunjung atau bersilaturahmi kepada leluhurnya sendiri, yaitu kepada Aki Prabu Siliwangi. Karena beliau itu salah satu keturunannya dari Aki Prabu Siliwangi. Pintu masuk goa yang terlihat cukup sempit, terasa beda jika sudah di dalamnya. Injakan kaki yang terbilang cukup luas, dibalut trek menurun dan kelelawar beterbangan. Mundur. Sebentar. Sok. Ini, awas. Nih, ke sini nih. Kaki ini ke sini. Kemana? Iya. Cahaya dalam goa yang sangat minim terbantu semburat matahari dari lubang di langit goa hingga menjadi penambah penerangan. Lantas, seperti apa kisah sebenarnya dari Goa Ciwadon ini?
Pak, katanya di sini tuh kan ada petilasannya Prabu Siliwangi ya. Kalau boleh tahu petilasannya itu di sebelah mana ya Pak? Ada di dulu, kalau yang Prabu kan datangnya dari atas sana, Iya. turun ke bawah sini. Nah, dia duduknya semedinya di situ. Jadi dulu itu beliau bersemedi ya di sini untuk mendapatkan ilapat agar bisa melumpuhkan Portugis. Terus beliau juga kemana-mana selalu membawa kitab pedomannya yang diberikan oleh Ranghyang Niskala, yaitu ibundanya Eyang Prabu Siliwangi. Jadi pada abad ke-15 itu Eyang Prabu Siliwangi bertapa bersemedi di sini dengan membawa kitab Salamatakala. Kitab Salamatakala itu adalah kitab kuno yang hanya dimiliki oleh ibundanya Eyang Prabu Siliwangi tanpa ayahandanya dan orang lain ketahui. Karena di dalam kitab Salamatakala itu banyak sekali rahasia-rahasia dunia yang memang tercantum di dalam kitab Salamatakala. Di kitab Salamatakala itu Eyang Prabu Siliwangi, tepatnya di Guha Ciwadon ini, benar-benar itu merangkum dan membuat kitab Ugo Wangsit Siliwangi. Jadi di dalam kitab Ugo Wangsit Siliwangi itu Eyang Prabu Siliwangi sudah menuliskan siapa saja yang akan bisa menjadi generasi penerusnya beliau. Jadi sebenarnya untuk mitos yang beredar itu sebenarnya salah besar ya. Karena dulu, pada zaman dulu itu sebenarnya ujung guha ini adalah di Gunung Salak. Nah, kalau untuk sekarang karena tertimbun waktu adanya longsor, jadi sekarang ini masih di daerah Cibodas. Jadi dari tadi itu hanya 1,5 km aja. Jadi masih di wilayah kampung Cibodas. Sebenarnya kalau untuk bisa pergi ke Mekah atau kemanapun itu bukan berarti dari jarak guha ini ya, tetapi dengan keilmuan dan juga alat kendaraan seperti yang dipunyai oleh Aki Prabu Siliwangi yang disebut dengan kantung macan. Nah, itulah salah satu kendaraan yang bisa mengantarkan kita kemanapun yang kita hendaki. Jadi untuk masyarakat yang percaya dengan mitos-mitos yang beredar, mau sampai kemanapun atau disusuri kemanapun di guha ini tidak akan bisa nyampai ke Pelabuhan Ratu atau ke Mekah, karena sesungguhnya yang bisa mengantarkan kita kemanapun itu adalah keilmuan. Jadi kalau untuk keilmuan itu ilmu yang bisa dibeli oleh diri sendiri, contohnya dengan berzikir, berpuasa, ataupun bersemedi atau bertapa ya. Keilmuan itu bisa kita miliki kalau misalkan kitanya benar-benar sungguh-sungguh. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asalkan kitanya mau gitu ya, ada keinginan dan ada niat hati yang full. Di ruang utama goa terdapat area yang banyak didatangi orang dan diburu para pengunjung. Adalah sendang dengan air cukup jernih yang konon memiliki khasiat bagi mereka yang ingin enteng jodoh. Benarkah demikian? Ya pemirsa, ini sekarang kami sedang ada di pertengahan guha ya. Karena kalau untuk sampai ke ujung tidak mungkin karena memang lorongnya itu sangat sempit ya Pak ya. Nah, jadi inilah air yang disebut dengan air kahuripan. Dan air ini sebenarnya berasal dari lereng Gunung Salak ya. Nah ini, jadi pada zaman dahulu kala air ini sudah dirajah oleh Aki Prabu Siliwangi agar air ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Air ini dipercaya bisa untuk menyembuhkan segala macam penyakit, terus bisa juga untuk mengentengkan jodoh ya Pak ya. Benar. Ya pemirsa, alhamdulillah tadi saya sudah masuk ke dalam Gua Ciwadon untuk mengungkap fakta dan mitosnya ya. Dan untuk semua pemirsa yang melihat tayangan ini boleh percaya atau tidak, karena yang namanya iman itu wajib ya. Karena yang namanya gaib itu memang ada. Di dalam Quran Surat Al-Isra kita memang harus percaya dengan adanya gaib, karena itu termasuk dalam rukun iman. Hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau percaya atau tidak, tetap kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.